Ya, tadi ada sempat putus rekamannya. Kita lanjut. Jadi ini sudah, nah, kita bagi-bagi aja kan sekarang. Kita bagi-bagi boleh. Kita bagi ya. Ini kita bagi-bagi. Supaya enak ya. Kita bagi 6, habis bagi 6 menjadi 3 per bagi 6 menjadi bagi 3 per 2 ya. Ini jadi 3 per 2. Bagi 3 aja ya. Dapat 2 3 habis. Nah, jadi yang kita cari S9 sama dengan ya. Ini kita kurung FEY berapa? FEY mana FEY? 23. Min ya. Karena yang S9 itu yang saya pindah teruskan pas itu jadi min 23 kali 2. Kemudian kurang FDY adalah 14. Min 14 ya, jadi tambah 14 kali 3. S3 min 42 per 5. Min jadi plus 42 per 5 kali habis bahagi 2 sama dengan 0. Nah, coba kita lihat ini 64 min 64 kurang 42 min 64 46 ya maaf 46 42 tambah 42 per 5. Dapat 11 per 5 kilonewton. Ini artinya tensionnya sama ya? Kok beda? Masa? Bentar. Kok bisa? 23 kali min 23 kali 2 14 kali 3 tambah ada salah ketik saya 40 bagi 5 salah saya. Iya, dapat 11 per 5 betul. Kita lihat dengan baik dulu apa yang keliru. S3 benar ya? S3 dapat sama ya 42 min. Jadi min plus kita momen di S3 putar kiri, FEY putar kiri, FDY putar kiri, semua putar kiri ya betul. Ini min. FEY ke atas positif min 23, FDY min jadi plus. S3 adalah min jadi plus. Pak, ya. Ini tidak min yang S3 Pak. Ya. 42 per 5. Tidak minus. S3 tadi kita hitungkan apa? Ini kan plus min. Oh, 14 itu kan min ya? 14 itu min ya? 14 mana tadi? Ini 14 min. Jadi ini kalau kita jumlahkan ini S3 14 min ya. Jadi pindah ke ruas kanan ini jadi positif, ini data min, ini plus. Saya
lupa itu. Ini plus ya jadinya ya. Nah, tidak ini min. Ini kita hapus. Ini adalah min. Hasilnya plus. Oke? Lihat itu dia nggak ngaruh apa-apa ya. Oh, tunggu dulu. Ya, S3 nggak ngaruh kemana-mana. Kita pernah pakai S3 nggak? Oh, ini ada S3-nya. Oh, kita S3-nya jadi positif. Di sini S9. Oh, ini kita hitung sekarang ya. Oh iya. Oke. Jadi ini menjadi tandanya min ya. Bukan jadi plus. Nah, itu jadi ini. Berarti itu min ya. Min. Hasilnya adalah berapa? 31/5. Min 31/5 kilometer. Oke? Sudah. Berarti kita sudah selesai batang 9. Udah. Kita mau yang mana sekarang? Kita mau lakukan cari batang 2 boleh. Oh, kita mau main gimana? Batang 8. Batang 2, batang 8. Kalau kita mau main, nah ini yang kita harus pintar-pintar ya. Jadi kita potong saja begitu ya. Batang 3-nya kita potong ya. Potongan 3. Kita motong begini. Ini 3 ya. Saya gambar kembali semuanya. Coba jadi enak ini. Sorry. Sini aja. Oke, kita gambar kembali. Ini potongan kita ya. Ya. Kita cuma jadikan jembatan keledai yang itu. Oke, ya. Ini adalah titik apa di sini? E ya. Ini titik E, ini titik D, ini C. Ya. Ini kalau kita teruskan, ini kita teruskan, ini gini ya. Kita coba undo tadi dulu. Kita pakai warna lain yang ini ya. Warna kuning aja. Teruskan. Oke. Ya. Jadi ini A ya. B, C, D, E, F. Ini ada ini lupa satu. Ini ya. A, B, C, D, E, F gitu ya. Oke. Ini perhatikan dengan baik. Nah, kita punya batang, nomor batang yang kita beri ini S2 ya. Ini S2. 3 ampa, ini S4. 5, 6, ini S7 ya. 6, 6, 7, 8. Ini S7.
8. Oke? Nah, perhatikan dengan baik ini. Ini kita mau pintar-pintar ini. Ya. Kita mencari S3, maka ini saya teruskan ini. Kita bikin satu titik di sini. Ya. Situ A, B, C, D, F, G aja ini G. Ya. Tapi kalian harus punya kemampuan menentukan berapa jaraknya. Ya. Ini berapa tingginya, ya? Ini tingginya kalau kita coba buat jarak-jaraknya dulu. Ini 5 meter ya. Dan ini 3 ya. Nah, posisinya tinggi ini adalah 3 ya. Oke. Berarti kita punya sudut ini. Sudut ini adalah sudut 45 derajat. Ya. Nah, sudut 45 derajat. Kita punya ini Nah, perhatikan dengan baik ya. Kita berusaha sampai kapan dia ketemu di situ. Nah, ini yang pertanyaannya. Kalau Anda punya kemampuan untuk bisa menghitung itu bagus. Ya. Nah, jadi kita perlu tahu kalau itu kita perlu ini, saya tambah garis satu lagi ini, kita perlu tahu ini. Nih. Sorry. Nah, kita perlu tahu ini. Jadi kalau kita bikin segitiga, ini segitiga ini adalah ini 45. Nah, kita bikin segitiga di luar ya. Jadi segitiga CGE. Ya, kita bikin segitiga di sini. Ini C, ini G, ini E. Sudut ini sudut 45. Ya? 45 derajat. Sudut ini atau kita pakai sudut yang ini yang kita sudah tahu ini beta. Ya. Beta itu sama dengan kita sudah pernah hitung di sana adalah sin beta itu adalah, jadi beta kita bisa hitung, beta sama dengan sin inverse 1/10. Oke? Kalau kita hitung berapa? Satu bagi akar 10. Dapat adalah 18,435 derajat. Berarti sudut yang ini itu adalah 90 kurang beta. Ya. Jadi 90 kurang beta sama dengan 90 kurang 18,435. 71,565. Maka kita tahu, kalau itu kita sudah tahu, sudut ini harus kita tahu juga. Jadi itu sebutlah sebuah gamma. Gamma sama dengan 180 kurang 45 kurang 71,565. Sama dengan
180. Jumlah sudut segitiga sebesar itu. 45 kurang 71,565. Hasilnya adalah 63,435. Sekarang kita boleh menghitung berapa panjang. Kalau CE kita tahu ya. Jadi CE kita tahu sama dengan 5 meter. Ya, CE. Nah, CE kita tahu. Sekarang kita mau cari berapa nilai GE. Berapa nilai CE? Ya kan? CG. Ya, jadi pertanyaan sekarang kita cari GE sama dengan berapa? CE sama dengan berapa? CG ya. CG. Ada yang bisa menghitung itu? Ketika kita sudah tahu satu sisi, kita cari sisi yang lain. Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu cara menghitungnya? Nah, kita coba dulu. Kita ini lakukan ya. Nah, kita dulu punya segitiga begini, rumus segitiga. Segitiga sembarang, masih ingat segitiga sembarang? Punya segitiga sembarang. Misalnya ini A, ini B, ini C, ini beta, ini alfa, ini gamma. Kita tahu dulu, kita ada rumus begini. A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang 2 B C kali cos alfa. Ya, kalian masih ingat rumus itu? Ya, nah, kita coba kita cek. Rumus segitiga sembarang. Nah, ini segitiga sembarang. Mana rumus yang penting kita perlu? Wah, itu menghitung luas itu. Saya coba. Oh no. Tidak sesuai yang saya minta. Ini hitung luasnya. Oh enggak, no.
Ini benar saya. Iya, benar saya. Cos A, oke. Kurang ya, itu saya benar. Nah, kita punya rumus itu. Jadi sekarang kita permasalahan adalah kita tahu salah satu sisinya. Ini kan kalau kita tidak, jadi kita tahu sudutnya, semua sudutnya. Ini sudut alfa kita tahu. Kalau kita pakai sudut ini gamma, yang ini kita pakai, CE kita tahu, ini sudut kita tahu. Permasalahan dua ini kita tidak tahu. Nah, ini kita agak repot itu menghitungnya, ya. Oke. Ini nanti kita sampai jam berapa kita? 11.40. Oke. Ini bayangan yang kita bisa lakukan. Nah, permasalahannya kita akan, kalau ingin mematikan yang tadi, kita harus menentukan rumus ini, kita pecahkan. Harus kita bisa mendapatkan berapa jarak, berapa panjang GC. Kalau kita dapat panjang GC, maka kita tahu letak kita momen. Nah, sekarang kita kan nggak mungkin begitu. Kita tidak mungkin demikian. Maka kita harus yang kita carikan S8. Ya toh? Kita tidak usah menghindar. S2 juga kita cari, kita mendahulukan cari S8 dulu. Kita cari S8 langsung kita momen di B. Ya, S4 kita sudah tahu nilainya kan? Ya, tinggal kita cari S8. Itu kita bisa peroleh. S4 kan sudah, iya, semua sudah ya. Jadi kita bisa manfaatkan ini, cuman kita sebenarnya masih ada persamaan satu lagi yang kita bisa, karena kalau kita tahu semua sudut, satu sisi kita tahu panjangnya, maka kita bisa hitung sudut-sudut yang lain sebetulnya dengan mudah. Tapi kita tidak usah masuk ke sana. Karena mengapa? Ini saya jadi pesimis karena ada angka di pembulatan sudut. Nanti ada angka pembulatan, nanti hasilnya juga belum tentu pas banget ketelitiannya seperti yang pecahan yang kita sudah hitung. Tapi ini bisa kalian manfaatkan, ini bisa. Ya, bisa dimanfaatkan ini. Oke. Kita langsung saja. Sigma momen ini potongan berapa? 3 ya. Ini potongan 3. Ini potongan 3 ya. Oke. Nah, kita lakukan sigma momen. Sigma momen di B sama dengan 0. Nah, kalau kita sigma momen di B berarti kita punya yang kita cari S8. S8 kita proyeksi gini aja, S8 kita proyeksi ke sini. Ya. Jadi ini S8 Y dan ini adalah S8 X, ya. Nah, kalau kita proyeksi ke situ jadinya S8 putar kanan ya. Jadi S8 kali berapa? Kali 3. Ya. S8Y. S8Y kali 3. Kemudian kurang ini. Kurang. Yang apa namanya? Yang S4 itu enggak apa-apa kita kerjakan, yang S4 kita proyeksi begini. S4-nya. Kita proyeksi ke sini aja 2. Jadi ini S4 Y dan ini S4 saya ganti warnanya. Ini S4 Y, ini S4 X. Jadi mau tidak mau kalau kita mau main di B, maka S4 Y kita libatkan, ya. Jadi S3 naik S8Y kali 3, kemudian kita masuk S4 tambah
tambah S4 jadi min ya, bukan tambah. Min S4 X boleh dulu, tambah itu kali 5 kurang S4 Y kali 3 ya, baru lagi kurang FEY kali 3, kemudian kurang FDY kali 6 sama dengan 0. Maka kita lakukan, ingat S8Y kali 3. Ini boleh bagi ini semua out, sana tidak boleh. Kemudian tambah S4 berapa? S4 adalah min 14 akar 10 per 5. Jadi min ini min 14 kali akar 10 per 5. Tapi S4 X adalah nih. Kalau X berarti jadi cos ya, 3 per 10 kali 3 per 10 kali 5 kurang min jadi plus ya, S4 14 akar 10 bahagi 5 kali Y itu ada sin 1/4 akar 10 atau saya tulis dulu sini ini ya. Ya, kan ada bingung ini nanti nih. Ini kali fx itu kali cos, ya, kali cos alfa kita kasih nama beta, cos beta, ya. Ini sudut beta. Kemudian kali 5 kurang S ini jadi tambah min 14 akar 10 per 5 kali sin beta kali 3. Kemudian kita kurang, tidak cukup, kurang FEY berapa? 23 kali 3. Kemudian kurang lagi jadi tambah FDY 14. Ya. 14 kali 6 sama dengan 0. Nah, ini kita sudah kita semua pasti mengandung 3 ini kalau kita perhatikan nanti sudah sebentar kita mengandung 3 semua ini. Kemudian S8Y itu sama dengan S8 kali cos kali sin 45 derajat kali 3 kurang 14. Ini boleh bagi saja yang ini 5 kasih keluar 5. Jadi akar akar 10 kali cos beta. Cos beta itu adalah 3 per akar 10. 3 per akar 10 tambah 14 akar 10 per 5 kali sin beta 1 per akar 10 kali 3 kurang 23 kali 3 tambah 14 kali 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita boleh lagi ini bagi Jo, ini bagi, ini habis, ya. Kemudian ini habis, ini habis, ini habis, ini tinggal 2. Jadi kalau kita tulis S8
sin 45 adalah 1/2 akar 2. Kurang, ini tinggal 14. Tambah 14/5. Kemudian kurang 23. Tambah 28. Sama dengan 0. Jadi S8 sama dengan ini adalah jadi positif 31/5 bahagi akar 2/2. Kita dapat S8 sama dengan ini akar 2/2 menjadi 62/5 akar 2, atau sama dengan kita kali akar-akar berarti 31/5 akar 2. Ya? Sama hasilnya enggak? Ya? Sama. Jadi kita dapat segitu. Nah, ketika kita dapat kondisi yang begini, kesulitan kita adalah bagaimana cara kita menjumlah. Tapi sesungguhnya boleh kalian lakukan kombinasi kedua metode simpul dan metode Ritter. Kalian kombinasikan, itu boleh dilakukan. Nah, sudah. Kalau kita sudah dapat itu berarti sudah gampang kita cari S2. Ya? S2 kita sudah bisa cari. Jadi sigma momen di E. Nah, jadi kita ini arti kilonewton, artinya tension. Sekarang kita sigma momen di E sama dengan 0. Jadi kita cari yang S2. S2 putar kiri, min S2 kali 5. Ya. Kemudian ada S8. S8 kita pakai yang horizontal, S8X kurang S8X kali juga 5, ya. Nih. S8 yang ini. Kita pakai S8X. Ya. Kemudian sudah, baru FDY kurang FDY kali 3 sama dengan 0. Habis ya? Habis. Tadi kita momen di apa tadi ya? Kita momen di apa tadi waktu kita lakukan pertama? Momen di B ya. Padahal kita momen di B tadi itu kita pakai ya, kita pakai sebelah kiri lebih bagus ya. Saya salah tadi ya. Ini terbanyak angkanya ya. Kalau kita pakai yang sebelah kiri enak, cuman 2 batang ya. Oh, ada beban, maaf, ada beban di sini ya. Cuma sedikit. Kita pakai kanan lebih rumit ya. Enggak apa-apa, tapi itu sudah selesai. Oke, ini sudah. Berarti kita ini min S2 kali 5 kurang S8X. S8 berapa tadi? Dapat 31/5 ya, per 5 akar 2. Karena S8X berarti kali sinus ya, kali cos 45, cos 45 kali 5 kurang tambah 14 kali 3 sama dengan 0. Ini min S2 kali 5 kurang 31/5 akar 2 kali 1/2 akar 2 kali 5 tambah 14 kali 3 sama dengan 0. Jadi ini kita boleh habis ya. Akar 2 kali akar 2 dapat 2 bagi 2 habis. Nah, kita dapati menjadi
S2 sama dengan min 31 bahagi 5 ditambah 14 kali 3 dibagi 5. Wah, dapat segini nilainya. Saya salah ya? Oh iya, saya salah. Ini juga kita bagi, ini bagi ya. Jadi 14 kali 3 kurang 31. 11 ya. Apa 11 per 11 per 5 kilo Newton ya. Sama kan? Ya. Sudah. Nah, kita sekarang kemudian tinggal kalian lanjut dengan potongan berikutnya. Nah, kita mau gimana? Mau cari batang S1 sama S6. Nah, kan? Otomatis kita potong demikian. Ya, kita potong kan? Kita potong di sini. Potong sini. Ini potongan keempat. Nah, kita cari ketika kita potong itu repot kita mau momen di mana. Maka kita momen di mana pun selalu mengandung dua variabel. Nah, ini kita akan kesulitan. Gitu. Nah, tinggal pandai-pandai kita motong. Nah, ada satu cara kita motong, cari dulu batang 7. Kita motong jangan yang itu akan repot. Kita motong gini, mau lakukan pemotongannya. Kita motong begini yang bagus. Kita potong yang keempatnya potong begini. Sorry. Ini potong. Saya kasih belok cuma karena supaya itu ya. Nah, kalau kita potong itu kan kita cari S7 kan mudah, langsung momen di A. Ya, kalau kita potong itu saya ambil gambarnya ini dulu. Kita salin. Oh, saya isi aja, sudah pernah kita salin. Ya, ini. Ya, jadi kita ini ada S2, S7, S6, S4. Ini titik A, ini titik B. Ini kita potongan 4, 4. Ya. Nah, jadi kita ada beban di ini ya, ada beban luar ya, 4 kilonewton. Nah, di sini ada beban luar, ini 4 kilo, dan di sini 5 kilo newton, benar ya? Ya, 4 dan 5. Nah, kita langsung momen di A. Kita sigma momen di A sama dengan 0. Oke. Jadi momen dia sama dengan 0, ada S7 putar kanan, S7 kali 3. Tambah ada S2 juga, S2 dikali 3. Ya, karena tingginya 3 ya, ini 3 ini. Ya. Ini 3. Ini 3 gitu ya. Ya tuh 3 kan? Mana? Ya 3 kan? Nah, ya. Oke. Apa lagi? Ada 14 ya? Tambah 14, 4 betul. 4 tambah
4 kali 3 sama dengan 0. Nah, kita bisa coret-coret 3-nya, coret-coret. Jadi S7 sama dengan min 4 kurang S2. S2 sudah dapat 11/5. Sama dengan, ini kita rubah 20 31 ya. Min 31/5 kilo. Oke? Kita sudah dapat S7. Nah, kalau kita sudah dapat S7, berarti tinggal yang kita cari berapa? Tinggal S1 ya. Sama S6. Oke? Nah, untuk mencari S1 sama S6, kita potong saja di sini. Bikin potongan kita yang berikutnya adalah potongan yang berikutnya ini. Ini potongan kita yang kelima. Kita sampai selesaikan ini dulu ya. Kita masuk potongan 5. Potongan 5 adalah gambarnya begini. Ya. S4, S6, S1. Ya. Kita langsung cari S6 aja. Langsung S6 kita cari. Kalau S6 kita ini titik A, ini ada beban 5 ya. 5 kilonewton. Ini titik A ya. Di sini titik B ya, gitu ya. Nah, sekarang kita hitung. Oke. Kita sigma momen lakukan momen supaya dapat S6 kita momen ini potongan kita momen di B saja ya. Nah, kita momen di B. Ini kalau kita teruskan yang kerja gaya yang ini kita teruskan ke sini. Dia sampai di titik apa itu di bawah itu? Titik E ya. Sampai di titik E gitu ya. Dia sampai di titik sini titik E. Nah, kalau di titik E situ ya. Nanti yang S4 kita proyeksi jadi ke sini. Ini S4. Ini S4. Nah, kita proyeksi menjadi gini. S4X dan S4Y. Ini S4X /adalah S4 kali cos. Cosnya adalah berapa? Cosnya 3/10 ya. Ini 3/10. Ini sama dengan S4 kali 1/10. Oke? Nah, kita langsung sigma momen di B sama dengan 0. Nah, kita ada S6 yang kita cari, ini putar kiri. Jadi S6 kali 3. Kurang, kemudian ini putar kiri juga. Ini min 5 kali 3. Baru ini ada putar kiri juga S4 X kali 5. Kemudian tambah S4Y kali 3. Ya. Perhatikan di sini. Nah, ini S4Y kali 3 ya, di sini ya, di sini. Jadi kali 3. Yang ini putar kiri. Oke, sudah. Sama dengan 0. Jadi yang kita cari S6 kali 3 sama dengan
Ini 15. Sorry, salah. Min 15. S ampa kita dapat berapa? Mana S ampa? S ampa adalah min 14 akar 10 per 5 ya. Min 14. Jadi min jadi plus. 14 per 5 akar 10 kali Sx itu berarti Sx itu 3 per 10 kali 5, 3 per akar 10. Kemudian min jadi tambah, plus jadi tambah. 14 per 5 akar 10 kali 1 per akar 10 kali 3 sama dengan ini kita hitung menjadi, boleh coret-coret saja ya. Ini habis 5 habis, ini habis ya. Jadi kalau kita hitung tinggal kita bagi 3 saja ya juga ya. Ini bagi 3, bagi. Jadi tinggal 15 tambah 14. Jadi min 15 tambah 14 kurang 14 bahagi 5. Hasilnya berapa? Min 19 per 5, benar? Kilonewton ini compression, benar ya? Sama? Ya? Yuk. SA6 kali 3 putar kiri. Terus 5 kali 3 juga putar kiri. S ampa X 3 per 10 kali 5 tambah Y 1 per 10 kali 3. Udah benar. Cuma karena min plus 14 10 3 akar 10 habis 5. Min 14 per 5 akar 10 bagi 3. Oh, saya salah ya. Ini salah. Ini bagi 3 juga dulu ya. Ini nggak dibagi 3 tadi. Bagi 3 dapat 5. Jadi harusnya adalah min 5 tambah 14. Kemudian kurang 14 bagi 5. Apa berapa? 31 per 5 ya? Iya. 31 per 5. Ini tension ya. Udah. Pada tinggal batang 1. Batang 1 momen di mana? Momen saja di titik, matikan dia titik F ya, matikan dia dengan S6 matikan. Jadi di sini, momen di sini, di titik sini, ya. Ini titik apa ya? F ya, ya. Jadi kita di sini titik F. Jadi kita sigma momen di F sama dengan 0. Nah, ini S, ini kita proyeksi ke sini saja, yang S ampa. S ampa kita ke sini. Ini. Jadi S ampa Y, ini S ampa X. Jadi kalau kita sigma momen di situ hasilnya adalah jadi S1, ini S1 kita proyeksi juga ya.
S1 juga kita proyeksi. Saya pakai warna ungu aja. Ini S1 vertikal Y. Dan ke sini adalah S1 X. S1 itu 45 derajat ya. S1Y ini sama dengan S1 kali sin 45. Ini S1 kali cos 45. Jadi kita langsung saja. Jadi S1 kali kita S1Y ya, kali 3. Kemudian kurang 5 kali 3. Kemudian kurang lagi S4Y kali 3 sama dengan 0. Jadi kita boleh coret-coret. Ini 3 coret. Ya. S1Y sama dengan S1 kali S1 kali sin kali sin 45 jadi 1/2 akar 2 kurang 5 kurang S4 kan berapa? S4 kan min 14 akar 10/5. Min jadi plus ya. 14/5 akar 10. Kalau dia kan SY, S4Y, Y itu adalah sin. Kalau sin dia 1/10 ya, 1 akar 10 sama dengan 0. Nah ini kita boleh coret. Jadi S1 kita sama dengan 14 bahagi 5 kurang 5 dapat 11 jadi per 5 bagi 1/2 akar 2 sama dengan hasilnya adalah 11/5 dikali dengan 2 per akar 2 kali akar 2 akar 2 ini kali akar 2 per akar 2 habis hasilnya 11 ya per 5 sama ini tension ya 11 iya kalau kita kali akar 11 akar 2 ini lupa ini akar 2 ya jadi 11 akar 2 per 5 kilonewton ini tension. Nah ini hasilnya. Nah kita lihat di titik tertentu kita punya kerumitan, tapi tetap bisa kita lakukan dengan cara ya pandai-pandai lah kita lakukan. Nah itu saya kira kalau ada yang mau ditanya silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini.